Shalom, selamat siang saudaraku, bro and sis sekalian, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan dipelihara Tuhan sampai hari ini ya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, kita boleh menginjak di hari yang baru, di tanggal yang baru, di tanggal 18 November 2022. Itu semata-mata bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan buat kita semua ya saudara. Dimanapun bro and sis berada siang hari ini, saya percaya apapun keadaanmu, apapun keadaan kita hari-hari ini, tidak mengurangi ya keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, dunia boleh berkata apa, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya ya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita di podcast From Heart to Heart siang hari ini, yang juga menjadi spesial. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pembina ya, salah satu Bapak Pembina di NWS Youth, namanya Mas Handoko Wicaksono ya. Mari kita coba undang saudara, mohon bersabar. Hari ini kita membahas dengan topik mengenai datanglah pada gembala yang baik. Ya saudara, kita tetap percaya bahwa hanya ada satu gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja ya. Iya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat siang, shalom. Pak Han. Ya, shalom. Shalom, apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, baik ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak loh Pak, sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan mampir di podcast From Heart to Heart siang hari ini, yang akan membagikan, ya, yang akan men-sharingkan firman Tuhan, berbagi akan firman kehidupan buat kami anak-anak muda Pak. Maklum kalau masih muda berarti rentan Pak ya. Kalau masih muda tuh gampang rapuh Pak, gampang jatuh, gampang tersesat. Karena itu kami perlu ya nasihat mungkin dari kakak ya, dari Mas Handoko. Seperti kami sudah anggap seperti kakak kami ya, seperti mungkin bapak rohani kami, sebagai kakak pembina kami di NWS Youth, dan saya percaya siang hari ini kita akan diberkati oleh narasumber kita. Langsung saja ya Mas Handoko ya, kita berdoa terlebih dahulu ya Mas. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh kembali lagi dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini. Kami percaya ini bukanlah suatu kebetulan, ini bukanlah suatu agenda manusia, tetapi ini semua adalah program yang Tuhan izinkan untuk kami buat, untuk bisa menjangkau anak-anak muda yang sudah jarang ke gereja, yang sudah malas-malesan pergi ke persekutuan, malas-malesan untuk pergi ke komsel, tapi biarlah siang hari ini kami boleh diingatkan, diajar, ditegur, dan dimotivasi oleh firman Tuhan melalui hamba-Mu, Mas Handoko Wicaksono, yang akan memberkati kami dengan firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang mampu mengubah paradigma kami menjadi paradigma yang boleh memiliki pikiran seperti Kristus, hati seperti Kristus, boleh melihat orang lain yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan boleh memberkati kami semua siang hari ini. Berkatilah percakapan kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, selamat siang bro and sis, selamat datang dan selamat bergabung dalam program From Heart to Heart siang hari ini. Saya sangat bersyukur sekali kalau siang hari ini kita datangi ya, kita
diisi oleh narasumber yang istimewa karena beliau ini adalah salah satu pembina kami di NWS Youth, saudara. Ya mungkin Bro Ensis ada yang kenal, mungkin bisa lambaikan tangannya ya lewat kolom komentar ya. Ya, salam kenal semua saudara sekalian. Mungkin saya langsung saja memberikan kesempatan buat Mas Handoko untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya persilakan Mas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, selalu. Iya, agak kecil Pak suaranya Pak. Mohon maaf Pak. Agak kecil ya. Iya. Tak setting dulu ya. Iya. Ini sudah mantap. Sudah. Ini udah mantap ya. Oke. Sudah. Oke, shalom, selamat siang. Shalom. Terima kasih buat waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Handoko Wicaksono. Saya pelayanan di GPI Diaspora Sejahtera Semarang. Yang tempatnya kita di rumahnya Pak Arsono. Iya. Ya, saya selaku di NWS juga sebagai pembina NWS Youth. Itu aja sih. Iya, puji nama Tuhan. Ya, sekilas perkenalan dari narasumber kita siang hari ini, Mas Handoko Wicaksono. Ya, saya bersyukur juga bisa bertemu dengan beliau di Paramount dan di NWS. Ya, beliau ini adalah salah satu kakak saya juga di Semarang, saudara ya. Sudah saya anggap seperti kakak saya. Nah, Bro Enzi sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita siang hari ini mengenai datanglah pada gembala yang baik. Kalau bisa dibilang gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik, Mas. Ya, kita landasan siang hari ini itu dari Yehezkiel 34 ayat 16. Mungkin sebelumnya saya bisa bacakan terlebih dahulu buat kita ya saudara. Dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-16. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Ini ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita siang hari ini ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, mungkin saya langsung persilakan kepada Mas Handoko apa yang dimaksudkan dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Mungkin bisa dibagikan apa yang menjadi remah yang Mas Handoko bisa sharekan ke kami sebagai anak-anak muda di zaman sekarang. Mengenai datanglah pada gembala yang baik itu seperti apa Mas? Menurut Mas Handoko. Saya persilakan. Oke. Ini menarik ya, kita coba berdiskusi atau sharing bareng ya, bukan untuk saya memaparkan hal yang saya bisa, tapi kita belajar bareng untuk kita bisa dapat belajar mengerti apa itu gembala yang baik, dan kenapa kita harus menuju atau apa tadi Pak untuk kita ke gembala yang baik itu? Untuk mengerti siapa gembala yang baik, ciri-cirinya seperti apa buat anak-anak muda zaman sekarang, Mas. Itu, Mas. Oke. Mungkin untuk mengawali satu hal, setiap anak muda itu pasti punya passion atau gairah yang sangat meledak-ledak ya, kalau saya bisa ngomong. Kenapa? Karena energi atau kekuatan atau power mereka itu saat muda itu kalau bisa saya katakan tidak terbendung. Nah, dari situ kita harus memerlukan mentor. Ya. Nah, dalam apa korelasinya dengan pembahasan kita siang hari ini? Mentor itu ibarat dengan pengembala. Jadi di mana setiap anak muda berada, kalau tidak ada mentor atau tidak ada yang
menaungi, tidak ada yang mengarahkan, power yang besar, kekuatan yang besar, atau kita bisa katakan semangat yang besar, itu tidak terarah. Iya. Kalau tidak terarah, itu larinya sia-sia. Iya. Saya juga pernah muda, dan apa yang saya punya, mungkin teman-teman juga merasakan apa yang teman-teman lakukan itu semuanya itu berapi-api dan membara dan membuat kita tuh ayo 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 ayo. Nah, dari situlah kita harus saya ngomong harus ya, harus punya mentor, harus punya gembala. Ya, kalau secara keseluruhan kita tahu gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya. Tapi di dalam dunia ini atau mengalami menjalani hari-hari ini, kita harus mengerti tidak bisa kita lepas dari orang lain karena kita Iya. makhluk sosial ya. Lah dari situ kita juga harus belajar guru atau mentor atau senior atau lebih tepatnya gembala. Gembala itu memang harus ada dalam hidup kita untuk mengarahkan kita. Ini loh, bukan berarti kita yang muda itu lebih rendah daripada senior kita atau pembimbing kita. Enggak. Tapi dari situ kita harus belajar. Sekali lagi saya tekankan, kita harus belajar. Kenapa toh? Harus belajar supaya kita tahu arahnya yang benar, jalan kita harus kemana. Oke, kita sudah berdoa, oke, kita sudah berpuasa mungkin ya, oke, sudah pelayanan, tapi ada hal-hal yang perlu untuk input atau masukan dari orang-orang sekitar. Bahkan kalau saya boleh ngomong dari gembala itu sendiri atau mentor itu sendiri. Saya mengilustrasikan gembala itu sebuah mentor ya, seorang mentor ya. Karena ya anak muda harus diarahkan. Nah, di ayat 16 ini kan hal yang hampir tidak mungkin terjadi ya kan di kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa lihat aja kalau seorang sudah mulai tidak dihargai atau seorang sudah mulai ditinggalkan ya. Ini kan dikatakan yang hilang akan kucari. Hilang itu kan berarti dia keluar dari kawanan atau dia keluar dari plot yang sudah diarahkan, yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin itu sendiri. Nah, ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita jarang lihat. Apalagi dengan, mohon maaf ya, pemimpin-pemimpin yang notabene tidak mengenal kekristenan atau tidak mengenal Yesus. Karena di situ mereka pasti akan kecewa saat ditinggalkan dan tidak mau yang namanya untuk mencari. Ya, ini kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya harus ya, harus mau mencari, harus mau mendampingi, harus mau turun terjun untuk menggapai mereka, untuk langsung ngerti keadaan mereka, untuk ngerti kamu tuh dalam keadaan seperti apa sih, supaya kita bisa kasih masukan untuk mereka gitu, untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena anak muda pasti saya bisa ngomong pasti, karena tenaganya overpower itu, karena tenaganya yang berlebihan itu, karena semangat yang berlebihan itu kadang tidak terkendali gitu. Dan itu saya lakukan, saya pernah alami dulu. Iya. Dan puji Tuhannya saya punya mentor, saya punya gembala, saya punya ya orang-orang sekitar yang peduli care dengan saya. Itu sih. Iya, menarik ya saudara. Siang hari ini banyak hal yang sudah disinggung oleh Mas Handoko Wicaksono tadi, bagaimana kita perlu yang namanya senior, kita perlu yang namanya pendampingan dari Bapak Rohani, ya, dari Ibu Rohani, Kakak Rohani, senior itu kita perlu. Agar apa tadi? Agar bisa terarah, ya, tepat pada sasaran, tidak meleset, saudara. Kalau kita seringkali berjalan sendiri, itu kita merasa kayak sendirian tuh kayak apa ya, ndak
tidak akan bisa tepat. Fokus kita akan meleset, saudara, kalau tidak ada yang menasehati, kalau tidak ada yang memberikan masukan, kalau tidak ada yang memberikan arahan, justru kita akan jatuh, saudara. Bahkan kita akan ditinggalkan, ya Mas ya. Bahwa ketika kita keluar dari kawanan, ketika kita keluar dari sebuah kumpulan atau fellowship, kita akan kehilangan yang namanya damai sejahtera, saudara. Kita akan kehilangan yang namanya hubungan pertemanan, mungkin hubungan antara kakak dan adik, antara bapak dan anak, ya dalam kumpulan fellowship di gereja gitu ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut, Mas. Saya sangat tertarik terhadap kata kunci adalah pendampingan. Berapa banyak setiap yang mengaku sebagai gembala, makanya di awal tadi saya bilang kan, kalau dikatakan ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik ya Mas ya. Nah, untuk mengerti dan sebagai anak-anak muda untuk bisa mengetahui mana gembala yang layak dipercaya, layak untuk kita teladani, layak untuk kita contohi, itu ciri-cirinya seperti apa, Mas? Dan bagaimana gembala yang tidak baik supaya anak-anak muda ini tidak terkecoh seperti itu, tidak gampang bisa terkecoh terhadap ternyata kalau dia pilih gembala yang baik, ternyata itu bukan gembala yang baik. Gimana, Mas, untuk strategi anak-anak muda tuh untuk bisa mengetahui gembala yang baik sebagai mentor yang baik dan mana mentor yang tidak baik, itu bagaimana, Mas? Supaya kita tuh enggak terjerumus ke sana, Mas. Supaya kita enggak jatuh lebih dalam lagi. Itu bagaimana, Ando? Oke, untuk mengetahui gembala yang baik dan gembala yang enggak baik ya. Ini saya jabarkan dengan ilustrasi itu ya, kehidupan sehari-hari aja ya. Karena saya juga tidak begitu hafal atau khatam soal firman Tuhan juga. Oke. Untuk yang pertama ya, pertama itu membedakannya pasti di dalam Yesus ya. Yang pertama itu pasti harus seorang mentor itu di dalam Yesus. Oke, kita tahu motivator-motivator itu ada juga yang tidak mengenal Kristus ya, atau tidak dalam jalan Kristus. Itu kelihatannya memang membantu ya. Tapi satu hal itu dari versi dunia kita atau sosial kita. Tapi perlu diketahui kita manusia hidup itu bukan hanya versi jasmani saja, tapi hal rohani itu juga harus ada. Makanya hal pertama yang saya bagikan itu harus mengenal Kristus. Mengenal ya, bukan hanya tahu ya. Jadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang gembala, seorang mentor, bahkan kita yang jadi mentor pun harus pertama syaratnya mengenal Kristus. Karena tanpa mengenal Kristus, oke, kamu hanya bisa ngomong. Banyak orang yang bisa ngomong, banyak orang yang bisa ngasih tahu orang, ngasih saran ini itu, dan kelihatannya baik, oke baik, dan mungkin berjalan dengan baik juga, oke. Tapi ingat, mentor yang benar-benar baik itu harus mengenal Kristus, karena setiap orang tidak bisa berjalan hanya dengan hal jasmani, tapi hal rohani pun harus kita akui, kita harus memerlukannya. Dan hal rohani itu hanya bisa ditemukan hanya di dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Itu hal pertama. Yang kedua, mungkin saya belajar dari ayat Alkitab juga, coba saya lupa. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Ada juga barang siapa yang kukasihi dipukul ya. Kuhajar. Pokoknya intinya kuhajar. Intinya hal yang baik itu belum tentu semuanya soft. Kadang itu bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Jadi gembala yang baik atau
atau mentor yang baik itu harus mau menegur atau menghajar. Bukan berarti kita sok-sokan ya, enggak. Kita tahu misalnya mencuri itu bisa masuk penjara, dan penjara itu tempatnya enggak enak. Bahkan ada lulusan dari penjara ngomong, jangan masuk penjara itu enggak enak misalnya. Ini contoh saja. Lah, dengan kita ngomong seperti itu, berarti harusnya kita paham, kita jangan melakukan hal kayak gitu. Nah, tapi kadang ya ini anak muda itu powernya lebih dan luber, ngeyel. Kalau saya bisa ngomong semangatnya terlalu berapi-api, it's okay, enggak apa-apa. Tapi kalau ada teguran, kalau ada hajaran dari atasanmu atau dari gembalamu atau dari mentormu, coba jangan sakit hati dulu. Oke, saya bisa ngomong, kamu kecewa, ya. Mungkin kamu sakit hati, ya. Tapi coba satu hal, renungkan apa yang dikatakan oleh atasanmu atau mentormu, itu renungkan dulu, dipikir baik-baik, diresapi, ada enggak hal yang menyimpang dari firman Tuhan? Tetap tadi ya, hal nomor 1 jangan sampai dipisahkan dari hal nomor 2 itu. Ada enggak hal itu yang menyimpang dari firman Tuhan? Kalau enggak ada, berarti dialah mentor atau gembala yang baik, karena dia mau menegur, mengajar. Karena saya tahu kalau orang yang tidak mengasihi sesamanya, dia akan jerumusin malah, ayo maju. Tapi di depannya jurang. Ya kan? Kita kan nggak tahu ke depan itu kan gelap tuh, seperti kita ya kalau kita sama Tuhan oke lah, kita percaya hari depan penuh harapan, hari depan akan lebih dari pemenang. Oke, kita amini. Tapi kan 5 jam kemudian atau 1 menit atau beberapa detik ke depan kan kita nggak tahu. Lah, ketidaktahuan ini kadang ada yang namanya kita harus berhati-hati. Salah satunya yang kasih warning itu, Tuhan sendiri lewat hati kita, lewat situasi dan kondisi. Salah satunya lewat mentor itu. Jadi mentor yang baik harus mau menegur dan mengajar. Dua aja sih dari saya. Wah, 2 poin ini memang benar-benar menggertak kita ya sebagai anak-anak muda yang mungkin sekarang masih keras kepala, masih ngeyel, masih suka ngotot ya terhadap mentornya. Bertobat saudara siang hari ini ya. 2 poin tadi itu benar-benar menghardik kita agar menjadi anak-anak muda yang bisa mengenali pemimpinnya, mengenali mentornya dengan baik, ya. Mengenalinya dalam apa? Dalam Kristus ya Mas ya. Kalau mentornya tidak di dalam Kristus, itu sudah bisa dikatakan beliau bukan gembala yang baik. Tetapi ketika pemimpin atau mentor yang baik tinggal melekat kepada Tuhan, ya, hidup sehari-harinya itu benar-benar akrab dengan Tuhan, itu bisa kita ikuti saudara jejaknya ya. Kemudian yang tadi, kalau seorang mentor yang baik, itu bukan hal-hal yang baik saja yang dia sampaikan kepada kita. Hal-hal yang tidak mengenakan telinga pun beliau sampaikan. Demi apa? Demi keselamatan saya dan saudara. Ya, demi saudara dan saya tuh bisa bangkit, bisa lebih maju daripada beliau. Ya, nah itu seorang pemimpin yang baik. Memang kedengarannya itu tidak sesuai hati kita. Ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi benar apa yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi, seorang pemimpin yang baik, dia akan menegur, menghajar, dan menasihatinya dengan kasih, sekalipun kelihatan kedengarannya tidak enak di telinga, saudara. Tapi itulah cara Tuhan mendidik, ya, mendidik karakter kita, ya, mendidik karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Itu tidak mudah, bro, sis. Ya, itu seperti pisau, ya, atau pedang, itu sebelum dipasarkan ke lapangan, saudara, itu melalui beberapa tahapan, ya, saudara, ya. Dia harus
apa namanya dipukul ya, dia harus digempleng gitu ya, dia harus dibakar, kemudian dicelupin di air, kemudian digempleng lagi sampai bentuknya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan, digempleng lagi, dibakar lagi berjam-jam saudara, sampai akhirnya itu menjadi sebuah pisau atau pedang yang cantik dan bisa digunakan. Nah demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita mau semau kita, mau semau gue ya, kalau bahasa kerennya ya saudara ya, kalau mau semau kita saja, maka kita bisa dibilang makhluk alien, saudara. Ya makhluk alien yang nggak mau dengar kata orang, nggak mau dengar kata kakak rohani, nggak mau dengar guru sekolah minggu, nggak mau dengar bapak gembala, nggak mau dengar orang tua, saudara. Kalau kita nggak mau dengarkan mereka-mereka yang mungkin adalah wakilnya Tuhan, ya. Caranya Tuhan untuk menegur kita kan melalui banyak hal ya Mas ya. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat nyanyian, bisa lewat mentor ya, bisa lewat orang tua dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan lebih lanjut Mas Handoko. Nah, ini kan kita anak-anak muda ini kan Mas Handoko juga pernah ada di posisi anak muda ya. Kalau anak-anak muda kan kalau lagi ada masalah, itu yang lebih-lebih dia cari terlebih dahulu bukan cari untuk berdoa atau untuk mendiamkan diri masuk kamar lalu berdoa, enggak. Justru yang dia cari apa? Mungkin kesenangannya main game untuk bisa menghibur dirinya ya, atau dia cari sahabatnya untuk dia cerita, atau dia cari orang-orang yang mungkin dia anggap bisa dipercaya ya, teman-teman teman-teman lingkungannya, teman-teman kuliahnya. Nah itu bagaimana Mas? Untuk kita bisa, anak-anak muda ya, untuk bisa sampai ke tahap bisa mengerti bahwa ketika saya ada masalah, ketika saya ada problem di dalam perkuliahan, mungkin masalah uang kuliah sudah nunggak berapa bulan ya, karena keluarga tidak kirim-kirim, karena masa-masa resesi saudara, mungkin saudara mengalami tunggakan pembayaran, uang kuliah, uang sekolah ya, itu bagaimana Mas? Masalah-masalah seperti itu, apa yang harus dilakukan anak-anak muda? Apakah mengeluh, gitu ya? Apakah ngelusulo, ya? Apakah menggerutu, ya? Yang dilakukan anak-anak muda tuh apa? Bagaimana anak-anak muda bisa menyikapi hal-hal yang sepele yang mereka alami itu, Mas? Bagaimana menurut? Yang pertama, yang pasti kita harus ke mentor utama kita, yaitu Tuhan. Kita harus menghadap Tuhan. Mau nggak mau, kita harus menghadap Tuhan dulu. Kita harus sharingkan, obrolkan ke Tuhan. Tuhan, ini ada sesuatu. Tuhan, aku punya pergumulan atau aku punya something ini yang membuat aku inilah seperti ini, seperti itu gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita boleh cari sosok atau seorang mentor tadi ya, yang boleh saya apa ya namanya, saya sarankan ya, kalau boleh orang yang seperti tadi 2 kriteria, mentor yang di dalam Tuhan dan yang mau menghajar dan menegur. Karena kalau kita larinya ke teman, mohon maaf ya, bukan berarti kita tidak percaya teman, enggak. Tapi kalau memang itu pergumulan, itu masalah, datanglah dulu pertama pada Tuhan, kedua sama mentor. Gitu. Jadi jangan sampai 2 langkah itu kita mulai lewati atau kita sepelekan. Karena 2 langkah itu yang menurut saya itu bisa membawa kita lebih baik ke depannya. Bukan berarti teman itu enggak baik ya, enggak. Bukan. Tapi langkah awalnya pasti kita harus ke Tuhan dulu, habis ke Tuhan, ke mentor atau orang senior atau gembala kita atau pemimpin kita, itu harus.
Jadi dari situ kita baru bisa sharingkan ke teman-teman. Atau kalau boleh sebelum ke mentor itu ke orang tua dulu. Tapi kalau beberapa kan ada, kalau saya sih juga seperti itu ya. Kalau sama orang tua tuh kayaknya malu atau gimana. It's okay, it's okay. Tapi kalau bisa melewati orang tua juga sih. Habis itu ya silahkan mau kemana gitu. Iya, Gitu sih. iya. Tepat sekali ya yang apa yang disampaikan Mas Handoko tadi, itu bahwa yang harus kita dahulukan atau kita sampaikan unek-unek kita tuh bukan ke orang lain dulu, tapi ke, kalau bisa ya, kalau ada yang nggak jaim, tapi kan ada anak-anak muda yang jaim, Mas. Mau ngobrol sama orang tua kadang-kadang tegur sapa aja Iya. enggak, kadang ya. Jaim sekali, Saya juga apalagi kayak gitu soalnya. ya. Saya juga seperti itu dulu, saudara. Jadi jaim sekali kalau mau cerita apa-apa ke orang tua tuh kayak, apalagi kalau kita yang udah usia 15 sampai 20, 20, 25, itu jaim sekali ya. Apalagi kalau lagi deket-deket sama seseorang gitu ya, yang kita taksiri gitu ya. Wah, itu hal yang paling private mungkin buat kita ya, saudara. Nah, itu gimana, Mas? Kebanyakan anak-anak kita tuh kan jaim, apalagi berbicara tentang pendeta atau kakak rohani yang hal spiritualitasnya jauh lebih tinggi di atas dirinya. Itu kan kayak ada rasa minder gitu loh, Mas. Ada rasa kayak, ah, saya nggak layak, kayaknya siapa saya kok saya mau ngampiri kakak mentor, apakah beliau berkenan ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran itu yang menghalangi kita sebagai anak muda untuk curhat atau untuk sharing. Kadang-kala malu gitu dengan keadaannya, takutnya nanti ditertawain, takutnya nanti diledekin, takutnya nanti di apa ya disinggung dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Mas, untuk mengatasi anak-anak muda yang jahil? Itu justru mereka lebih lebih cair kita ke sebaya mereka. Mereka bisa cair ketika ngobrolnya sesama seusia mereka. Mereka anggap tuh benar-benar bisa connect gitu, kita klik dengan apa yang mereka bicarakan. Nah, tapi kalau dengan kakak rohani itu kan sesuatu hal yang udah kayak kayak memberi jarak ini gitu, Mas, karena ini kan kakak kakak rohani loh, ini kan pendeta loh, ini jadi mereka sudah memberi jarak. Itu bagaimana langkah-langkah kita bisa menyikapi anak-anak muda yang seperti itu, Mas? Ini ada di posisi kita ya sebagai gembala yang baik, itu bagaimana, Mas? Ini kita yang jadi gembalanya atau kita yang Ya, punya jadi ada dua masalah? sisi ya, Mas ya. Saya Dua perhatikan dulu. sisi sih. Ada dua sisi ya. Jadi dari gembalanya bagaimana menyikapi anak-anak muda seperti itu, kemudian sisi dari anak-anak muda sekarang bagaimana menyikapi ketika bertemu dengan seseorang yang secara rohani lebih dewasa. Itu bagaimana? Ya, kalau dari sisi gembala atau leader atau pemimpin ya, Iya. di Alkitab tuh juga dikatakan di firman Tuhan ada gembala yang baik, mengenal suara domba-dombanya. Iya. Itu yang harus mengerti untuk setiap leader ya. Oke, kita manusia kita nggak bisa memantau semua ya mungkin ya. Tapi satu hal, kepekaan akan domba-domba itu harus ada bagi setiap leader, harus Yes. ada di setiap gembala, harus ada di setiap mentor-mentor yang ada, entah itu di Komsel, hal terkecil kan, di CG atau yang lainnya, itu harus ada. Iya. Karena dari situ kita mengenal domba-domba kita. Untuk apa sih mengenal? Ya itu untuk mengarahkan mereka. Bukan berarti kita sok pinter, enggak. Tapi minimal menjadi seorang pendengar itu lebih bagus daripada kita memberi saran atau menjadi hakim Setuju. bagi mereka yang punya masalah gitu. Minimal kita mau dengar aja itu mungkin keluh kesahnya sudah plong gitu. Iya. Belum ya mungkin bukan berarti juga masalahnya selesai juga, enggak sih, cuma ya minimal seperti itu ya, untuk membuat mereka plong atau damai lewat kehadiran kita itu dari sisi gembala atau leader ya, atau mentor tadi. Tapi kalau dari sisi kitanya yang punya masalah,
Yaitu kembali lagi. Hal pertama kita harus ke Tuhan dulu. Iya. Dari Tuhan itu kita mungkin akan dituntun Roh Kudus untuk kita kemana nih, ya Iya. toh? Kita kemana? Apa yang harus kita lakukan nih? Ya, itu hal pertama dulu. Jangan sampai lupa. Makanya itu kan jangan sampai lupa. Yang pertama itu Tuhan dulu. Jangan sampai keluar dulu. Jangan sampai. Nah, terus masalahnya kita minder. Hei, jangan salah. Apakah dengan kita ngomong dengan sahabat kita ndak ember? Iya. Manusia, semua manusia itu sama. Jadi jangan ada berpikir, wah, aku kalau sama kakak rohani saya tingkatnya terlalu jauh, aku malu nanti dibicarain, diketawain. Iya. Tak tanya, kalau kamu ngomong sama temanmu, apakah menjamin dia ndak ember, dia Iya. ndak mempertawakan, atau dia bisa kasih solusi, jalan keluar langsung gitu? Kan Iya. enggak. Makanya daripada lu ngomong ke temenmu atau sahabat lu, ya mendingan ke orang yang lebih paham dulu lah. Iya. Dari situ kita boleh, kalau saya cerita ke teman saya gimana. Tapi apapun itu ya, apapun stratanya, yang penting 1, 2 itu jangan sampai dibolak-balik sih. Iya. Tuhan itu tetap nomor 1. Itu Yes. sih. Apapun kita mau cerita kemanapun, satu hal, kalau kita ke manusia pasti kecewa. Makanya tingkat nomor 1 tadi jangan sampai lupa. Kita ke Tuhan dulu. Setelah itu, monggo ke mentor. Kalau saran saya ke mentor sih, saran saya. Tapi kalau lebih introvert ya, karena orang introvert itu nggak bisa ngomong ke orang yang lebih tinggi dari dia, ya kalau kamu mau ke sahabat, nggak apa-apa. Tapi jangan kecewa gitu aja. Soalnya nggak menjamin juga dia bisa kasih solusi. Tapi minimal, ya itu, kalian pulang dulu nggak apa-apa. Oh ya, dan satu hal, makanya perlu mentor yang kenal Tuhan. Ya. Bukan hanya kenal, tapi benar-benar melakukannya. Karena kalau kamu mentor hanya seorang mentor, kamu dimentori orang dengan orang yang hanya sekedarnya, ya kamu akan diketawain kalau kamu punya masalah. Tapi kalau orang itu di dalam Tuhan, kamu nggak akan diketawain. Iya. Kamu akan disupport, kamu akan dibantu sebisa mereka. Bahkan mereka itu mau melakukan ya sebisa mereka untuk kamu gitu. Iya. Itu sih dari saya. Iya. Sangat memberkati sekali ya yang disampaikan Mas Handoko tadi, bahwa yang kita harus sikapi adalah sikap hati kita sendiri ya, saudara ya. Kalau sikap hati kita yakin bahwa yang kita harus dahulukan itu adalah Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 23 benar adanya, Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya. Tidak akan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ya. Dia akan menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Karena itu, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya loh, apa yang kita sebelum minta, itu Tuhan sudah siapkan dan Tuhan siap kasih. Hanya masalahnya kita mau meraihnya nggak? Mau menjemputnya nggak? Nah, terkadang kan anak-anak muda, jaim kayak udah ada jarak, kayaknya nanti saya terkesan nanti saya ditertawain. Benar apa kata Mas Handoko tadi? Carilah mentor yang benar-benar tinggal melekat dengan Tuhan. Agar apa? Agar ketika kita cerita, dia tidak menertawakan kita. Justru dia akan mensupport, mendampingi kita sampai kita menyelesaikan persoalan kita. Ingat, yang harus kita sadari bahwa yang menyelesaikan masalah itu bukan mentor kita, ya. Yang menyelesaikan masalah diri kita sendiri, ya. Yang menyelesaikan masalah yang kita alami itu diri kita sendiri, bukan orang tua juga, ya. Mungkin orang tua bisa ambil andil di dalamnya, tetapi yang berperan besar itu diri kita sendiri ya Mas ya. Iya. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, untuk menjadi anak-anak muda zaman sekarang itu tidak gampang ya. Tantangannya sudah semakin besar, ya. Pengaruh-pengaruh teman-teman juga mungkin di kuliah, di tempat kuliah, di tempat lingkungan pertemanan itu
sangat sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sudah mulai liar, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terkontaminasi, saudara ya. Ya, seperti misalkan kalau kita anak baik-baik, lalu kita berada di dalam suatu kawanan yang tidak baik, nanti lama-kelamaan kita akan menjadi tidak baik, saudara. Maka dari itu, kita harus mempunyai komunitas yang sungguh-sungguh yang di dalam Tuhan, agar apa? Di sanalah kita akan memiliki pengenalan yang benar ya, memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Nah, sama juga saat dulu ya, sedikit cerita ya saudara, saya juga berada di posisi di mana saya diasingkan. Saya dikucilkan waktu saya di STT ya. Di seminari itu saya melakukan satu kesalahan saudara. Kesalahannya adalah ketika saya semester 3 itu belum diperbolehkan untuk dekat dengan lawan jenis, saudara, atau dekat dengan seorang perempuan. Tapi saya ngeyel, saudara ya. Saya udah diingatkan dengan kakak-kakak saya, kakak-kakak kelas saya ya. Udah diingatkan, Dek, jangan dulu, hati-hati. Sudah dikasih warning, saudara. Sudah jauh-jauh hari diingatkan. Dek, nanti kamu ada masalah kalau kamu tetap ngotot melanjutkan PDKT-nya dengan seseorang itu. Akhirnya tetap saya dengan kobaran api-api saya karena semangat saya menggebu-gebu. Nah, yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama itu, saudara, tidak bisa dibendung. Mau siapapun bilang, ya benar adanya cinta itu buta ya, saudara. Dan pada akhirnya benar apa yang disampaikan oleh kakak kelas saya itu. Akhirnya saya di SP, saudara. Ya, saya di SP dan 1 semester saya tidak bisa mengikuti proses perkuliahan dan akhirnya saya harus nunda 1 tahun untuk proses skripsi, saudara. Nah itu suatu kerugian besar buat kita kalau kita melalaikan, kita tidak mengindahkan apa yang telah dinasehatkan orang-orang sekitar kita, ya, orang tua kita, kakak mentor kita. Kalau ada nasihat-nasihat yang mungkin tidak menyenangkan telinga, tangkap itu, ya. Mungkin itu suaranya Tuhan, ya. Itu suaranya Tuhan yang melalui mentor kita, orang tua kita, untuk apa? Untuk membawa kita tetap terarah kepada jalan yang benar, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah arah. Nah, satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Habis itu kita tutup karena waktu. Sudah jam makan siang, kebetulan sebentar Mas Handoko ini ada pelayanan, saudara. Satu pertanyaan lagi, itu mengenai bagaimana sih Mas anak-anak muda itu bisa datang dengan sukarela kepada Tuhan sebagai anak-anak muda yang zaman sekarang itu kan kasih mula-mulanya sudah mulai pudar, apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih, itu semakin membuat mereka itu kayak tidak memerlukan yang namanya Tuhan, apalagi tidak kelihatan kan. Nah itu bagaimana Mas, anak-anak muda sekarang tuh bisa menemui Tuhan dengan hati yang menggebu-gebu seketika sebelumnya dia mengalami perjumpaan ya dengan Tuhan secara pribadi. Itu bagaimana Mas untuk menumbuhkan kembali kasih mula-mula itu agar dia bisa menaruh pengharapannya kepada gembala yang baik, itu bagaimana caranya Mas? Ya, kita baca ayat yang ke-14 ya. Iya. Yeskiel 34 ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, ingat, di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Oke, jadi dari sini kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan, saudara, teman-teman. Jadi dengan segala kemajuan zaman, jangan lupa Tuhan pun tuh juga berkembang karena Dia Allah yang hidup. Perkembangan zaman itu justru meniru dengan perkembangan kerohanian
kekristenan. Dari situlah dunia itu mencontoh, ya kan? Karena semua itu berawal dari Tuhan, nggak ada semua berawal dari dunia, nggak ada. Dan satu hal, firman dari NWS umum tadi malam, ilmuwan itu mencari dan mencari, teori Big Bang, teori yang lain, terus ketemu atom lah. Atom atau neutron, proton itu kan, itu di sela-selanya tuh apa? Ternyata ilmuwan itu juga bisa menangkap itu apa gitu namanya. Tapi secara nggak langsung itu frekuensi atau energi ya. Lah, disitulah mereka bisa menyimpulkan energi Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Dan satu hal, kenapa kok itu bisa ke Yesus? Karena hanya Yesus yang mau mati buat umatnya. Gitu. Jadi kamu mau lari model apa atau menjauh dari Tuhan sekeras apapun, sebisa apapun, yang punya inisiatif bukan kita, Tuhan. Dia yang punya inisiatif untuk membawa kita kembali. Nah, masalahnya kita yang di dalam Tuhan harus ngapain? Harus jadi partner sekerja dengan Allah. Loh, maksudnya gimana? Yaitu kita tuh sebagai mentor, kita sebagai pembimbing atau sahabat bagi mereka yang mulai undur, mulai jauh, bahkan kita lihat mungkin hidupnya sudah mulai melenceng dari jalan, apalagi pergaulan dunia, friend with benefit atau apapun itu. Kita mulai harus berani negur, harus berani masuk, harus berani ngomong, itu salah, kamu nggak boleh. Kalau perlu hajar aja. Hajar bukan berarti kita pukul, enggak. Tapi kalau memerlukan untuk kita pukul aja enggak apa-apa sih. Asalkan itu membawa orang untuk kembali ke Tuhan. Bukan berarti kita pakai kekerasan, enggak, pakai kasih. Ingat. Kadang kasih itu memang harus tegas, harus keras untuk menyadarkan seseorang. Itu. Ya, berarti kata kuncinya adalah menjadi rekan sekerja atau partner ya. Sekerja Allah dan partner buat anak-anak muda sekarang tuh biar mereka bisa mau bercerita ya. Biar mereka bisa mau mengeluarkan semua unek-unek mereka. Nah, ya, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati ya dalam program ini, sekalipun mungkin waktunya itu tidak panjang, tetapi saya percaya melalui podcast ini kita senantiasa boleh diberkati ya. Mungkin saya minta dengan kasih Kristus, Mas Handoko bisa menutup dalam doa. Gimana? Putus-putus? Mas Handoko boleh memberikan closing terlebih dahulu Mas sebelum berdoa. Oh ya. Oh gitu. Oh ya, sudah bayar Pak? Sudah. Ya? Oh ya. Mohon maaf saudara, ini ada kurir sebentar ya saudara. Oke. Ya. Saya berikan kesempatan buat Mas Handoko untuk memberikan closing atau kesimpulan atas semua yang telah Mas Handoko sampaikan dari materi hari ini. Saya persilakan Mas. Ya. Ya, inti dari yang saya mau sampaikan, pilihlah atau carilah mentor atau pembimbing atau gembala atau apapun itulah yang bisa membawa Anda bukan hanya sukses di dalam duniawi, tapi juga mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pertama itu, setelah kamu tahu, lewat beliau juga kita bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Habis itu, jadilah mentor yang baik. Dah itu aja. Ya, puji nama Tuhan ya. Kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas yang boleh membekali kita untuk menjadi anak-anak muda yang militan, yang jauh lebih paham akan kepada siapa harus kita datangi, gembala yang baik atau gembala yang tidak baik, yang sudah dipaparkan sama Mas Handoko tadi ya. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ya Mas. Di dalam doa nanti saya minta dengan kasih Kristus Mas Handoko untuk pimpin kita dalam doa. Saya persilakan Mas Handoko. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kasih buat sharing yang boleh ada saat siang hari ini, di waktu-waktu senggang kami, ataupun waktu yang bisa kami lakukan untuk mendengar siaran ini, sharing ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan ajari kami untuk mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua karena Engkau turut bekerja dalam segala hal, dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang baik, punya gembala yang baik. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi gembala yang baik, mentor yang baik, untuk menjadi pemimpin yang baik, sehingga kami dapat mentransferkan kasih Kristus yang sudah kami rasakan ke mereka-mereka juga, senior-senior kami, adik-adik kami, bahkan orang yang lebih tua daripada kami. Semuanya dapat merasakan kasih Kristus dalam hidup kami, dalam tindakan kami, perkataan kami. Semuanya biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih buat siang ini, kami akan beraktivitas kembali. Kami percaya Roh Kudus, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu menyertai kami sempurna. Dan kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami selanjutnya, berbagai macam kendala pun kami percaya di dalam Engkau semua kami dapat lewati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Mas Handoko. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela jam makan siangnya. Beliau sudah berkenan untuk memberkati kita ya melalui topik kita siang hari ini di dalam podcast From Heart to Heart. Saya percaya kita semua diberkati tanpa terkecuali. Ya, terima kasih banyak juga sudah bersedia untuk mampir dan bergabung di dalam podcast kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Mas Handoko. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga senantiasa Tuhan pelihara. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan, Bro Enzis dan Mas Handoko. Sampai jumpa, jangan kapok-kapoknya untuk memberkati kami ya Mas. Membekali kami. Ya. Ya, makasih Mas.